warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Imdaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Kenapa etika bisnis itu dia sangat penting bagi perusahaan? Pasti banyak yang belum tahu kan? Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang etika bisnis. Jadi teman-teman, etika bisnis itu dia merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan individu, baik itu yang berkaitan dengan perusahaan maupun dengan masyarakat. Etika bisnis itu dia dapat membangun serta membentuk nilai, norma, perilaku yang baik dalam berbisnis. Misalnya dalam perusahaan, etika bisnis itu dia dapat membentuk perilaku karyawan yang baik serta dapat membangun hubungan bisnis yang baik dengan konsumen maupun dengan mitra kerja perusahaan. Jadi dengan adanya etika bisnis itu dia membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Karena setiap perusahaan itu dia meyakini bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki etika bisnis yang mematuhi peraturan hukum ataupun peraturan-peraturan yang berlaku. Dan dalam suatu perusahaan, etika bisnis itu dia dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam bekerja, yang dimana bekerja itu dilandasi dengan etika, moral, kejujuran, dan profesionalisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari etika bisnis. Apa sih tujuannya etika bisnis? Tujuan dengan adanya etika bisnis, jadi tujuan salah satunya itu adalah dia memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama itu ada prinsip otonomi. Apa sih prinsip otonomi? Prinsip otonomi adalah prinsip yang memandang bahwa perusahaan itu secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimiliki. Kebijakan yang diambil perusahaan itu harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. Selanjutnya yaitu prinsip kesatuan. Apa sih prinsip kesatuan? Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu prinsip kehendak bebas. Kebebasan itu dia merupakan bagian yang penting sih dalam nilai etika bisnis, tetapi kebebasan itu sendiri tidak merugikan kepentingan kolektif. Jadi kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang untuk mendorong manusia dalam berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad ataupun transaksi, proses mencari ataupun memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih ataupun menetapkan keuntungan. Selanjutnya itu prinsip keadilan atau keseimbangan. Di sini perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip hormat pada diri sendiri. Nah, ini juga penting. Jadi perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Selanjutnya yaitu prinsip tanggung jawab. Apa sih prinsip tanggung jawab? Jadi kebebasan tanpa batas adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Jadi untuk
memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran etika bisnis. Adapun etika bisnis dalam perusahaan itu memiliki peran yang sangat penting ya, yaitu salah satunya untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang besar, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya itu dimulai dari perencanaan yang strategis, organisasi yang baik, sistem produser yang transparan, dan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan itu secara konsisten dan konsekuen. Jadi ada bila perusahaan itu ingin sukses ataupun berhasil, dia itu memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, dia harus memiliki produk yang baik. Karena apa? Dengan produk yang baik, dia pasti memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak. Terus memiliki manajemen yang baik. Yang paling penting adalah memiliki etika. Selanjutnya yaitu fungsi etika bisnis terhadap perusahaan. Betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis. Tentunya etika bisnis itu memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Jadi permasalahan etika bisnis yang terjadi di perusahaan itu bervariasi ya, antara fungsi perusahaan yang satu dengan fungsi perusahaan yang lain pasti sering terjadi. Karena operasi perusahaan itu sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor pembisnis melakukan pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pembisnis itu dilatar belakangi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa dia memikirkan dampak buruk yang terjadi selanjutnya. Jadi adapun faktor lain yang membuat pembisnis melakukan pelanggaran-pelanggaran bisnis antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik, dan juga yang kedua itu untuk mengejar keuntungan dan kepentingan demi kepentingan pribadi, terus ingin menambah pangsa pasar, dan yang terakhir adalah ingin menguasai pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perseorangan. Jadi dari faktor-faktor tersebut itu faktor yang pertama adalah faktor yang memiliki pengaruh paling kuat. Karena apa? Karena faktor yang pertama itu untuk mempertahankan produk perusahaan tetap menjadi yang utama. Maka di situ bisa dengan dibuatkan iklan dengan sindiran-sindiran pada produk lain, dan iklan dibuat itu hanya untuk mengunggulkan produk sendiri tanpa tahu ada keunggulan dari produk tersebut. Jadi iklan hanya bertujuan untuk menjelek-jelekan produk lain. Selanjutnya yaitu cara mengatasi perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis di dalamnya. Jadi dalam etika bisnis, apabila perilaku mencegah pihak lain menderita kerugian dipandang sebagai perilaku yang etis, maka perusahaan yang menarik kembali produknya yang memiliki cacat produksi dan dapat membahayakan keselamatan konsumen dapat dipandang sebagai perusahaan yang memiliki perilaku etis dan bermoral. Pada dasarnya, kegiatan bisnis tidaklah hanya untuk bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, melainkan perlu adanya perilaku etis yang diterapkan oleh semua perusahaan. Jadi etika yang diterapkan oleh sebuah perusahaan itu bukanlah sebuah penghambat ya, bukan sebuah penghambat perusahaan untuk dapat berkompetensi dengan para pesaingnya, melainkan untuk dipandang oleh masyarakat bahwa perusahaan yang menerapkan etika di dalam perusahaan bisnis adalah sebagai perusahaan yang memiliki perilaku etis dan bermoral. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.